Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin adalah kredibilitas. Namun, jangan dikira bahwa kredibilitas itu mudah diperoleh bagi setiap orang. Kredibilitas menyangkut banyak faktor, terutama dalam masalah membentuk kepercayaan dan track record yang baik bagi seseorang. Bukan rahasia lagi di tanah Jawa, khususnya bagi orang-orang Yogyakarta dalam mengenal istilah gelembuk. Gelembuk diartikan sebagai suatu cara halus untuk membujuk masyarakat atau tokoh untuk memberikan dukungannya saat pemilihan kelak. Bujukan ini bisa diartikan dalam lingkup yang banyak. Bisa berupa memberikan jabatan tertentu atau memberikan sumbangan untuk kebutuhan masyarakat atau desa. Dalam gelembuk, kata kunci yang tepat adalah sedikit merendah dan dengan sikap halus. Bahkan tak peduli itu lawan sekalipun. Menggunakan gelembuk berarti juga mencoba merangkul lawan politik agar mau mengalah dan memberikan dukungannya. Secara harfiah, gelembuk berarti ngojok-ngojoki supaya gelem atau dalam bahasa Indonesia berarti mengajak supaya mau. Sementara itu, dalam pandangan kehidupan tradisional Jawa, gelembuk diartikan sebagai strategi politik untuk membujuk lawan dan konstituen untuk memilihnya dalam sebuah pemilihan. Lantas, masihkah metode satu ini dijadikan sebagai strategi politik orang-orang Jawa? Gelembuk ini, saya sering mendengar ini, terutama dulu ketika pertama kali saya ke Jogja, sering orang-orang bicara, "Oh, iki senenganin gelembuk." Nah, ternyata saya baru tahu bahwa gelembuk itu sangat identik dengan Jogja. Atau katakan Jogja kan wilayah negara Mataram, sehingga kerap pula disebut sebagai gelembuk Mataram. Setelah saya cukup lama di Jogja, ini pengalaman saya, ternyata komunikasi gelembuk yang dinamakan gelembuk ini adalah suatu mekanisme atau sistem komunikasi verbal yang mana sang penggelembuk ini ingin menyampaikan maksudnya atau ingin meraih sesuatu maksud dengan cara memperdayai sang lawan bicara dengan berbagai cara yang sangat lembut sehingga tidak disadari oleh korban. Nah, ini sebagai suatu bentuk komunikasi verbal setara sebenarnya dengan kita kenal unen-unen atau pameo di masyarakat, bahwa ada gertak Semarang, umuk Solo, bloko Surabaya. Nah, yang terakhir ini gelembuk Jogja. Di Jawa kira-kira seperti itu. Kalau dibandingkan dengan di daerah luar, mungkin ada di Melayu kita kenal dengan sistem komunikasi verbal mereka, ada yang disebut istilahnya membual. Jadi Melayu membual. Dan juga ada suku anak dalam dengan sistem komunikasi verbalnya yaitu berbohong. Adapun gaya-gaya tersebut, utamanya yang ini gelembuk Mataram, khusus telah menjadi suatu trademark bagi Jogja. Jogja ini trademarknya plesetan dan juga gelembuk. Dalam komunikasi verbal, gelembuk menjadi suatu cara yang sangat jenius untuk memperdayai lawan bicara. Tentunya ini soal bagaimana trik maupun intrik. Secara sejarah kurang lebih bisa kita runut bahwa gelembuk Mataram ini ada di era-era Palihan Nagari, yaitu terjadinya Palihan Nagari. Sudah perjanjian Giyanti disepakati untuk membagi kerajaan Mataram menjadi dua bagian, Surakarta dan Yogyakarta. Pada waktu itu pendiri dari Keraton Yogyakarta yaitu Hamengkubuwono I datang kepada Pakubuwono II dengan menawarkan suatu tawaran yang berkaitan dengan uniform atau busana kerajaan. Beliau datang kepada Pakubuwono II untuk menawarkan, apakah Kakanda punya
rancangan baju untuk digunakan sebagai busana keraton ke depannya. Ternyata belum. Pada waktu itu cerdas bahwa Hamengkubuwono I sudah mempersiapkan desain yang sangat indah untuk dipakai sebagai busana keraton kala itu. Beliau menawarkan rancangannya, saya punya. Singkat kata, Pakubuwono pun tertarik dengan berbagai penjelasan dan memang bentuknya yang sangat elegan indah. Maka disepakati bahwa Pakubuwono pun akan mengambil baju itu sebagai busana nasional Keraton Surakarta. Titik pentingnya adalah Hamengkubuwono sengaja melakukan suatu rekayasa seperti itu untuk mendapatkan bahwa busana Mataram itu akan diakuisisi oleh Yogyakarta. Maka dengan kata lain, Yogyakarta lah sebagai pewaris dari kekuasaan Mataram selanjutnya. Dari sejarah tersebut, Jogja pun lekat dengan gaya lembutnya. Itu berlanjut terus sampai era kolonial menjelang kemerdekaan Indonesia. Jadi lembut ini kemudian tersebar menjadi suatu gaya komunikasi verbal di masyarakat Yogyakarta. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia sendiri, kita belajar kembali menengok sejarah dari kemunculannya di awal abad ke-21. Ini bermula dari politisasi Belanda, yaitu politik pecah belahnya ini yang membuat masyarakat kala itu terkotak-kotakkan. Artinya mudah sekali untuk diadu domba, sehingga inisiatif dari para juang kita kala itu untuk membuat suatu perkumpulan, waktu itu suatu kongres yang menyatakan bahwa harus ada suatu bahasa yang dipunyai sendiri oleh bangsa ini sebagai bahasa persatuan untuk mengcounter, untuk melawan politik pecah belah Belanda kala itu. Sepakatilah bahwa sebelumnya bahasa Melayu telah menjadi lingua franca, bahasa pemersatu antar pulau-pulau di Indonesia. Maka disusunlah suatu bentuk gaya bahasa yang baru yang mengambil fondasi bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Itu disepakati oleh para pemuda kala itu sebagai bahasa Indonesia. Tentunya ini bentuk perlawanan yang berbeda dibanding dengan Glembuk kala itu. Pertanyaannya adalah, apakah Glembuk ini bisa diterapkan dalam bahasa Indonesia? Ini perlu suatu penjelasan lebih lanjut nanti. Saat ini perlu untuk kita cermati apakah gaya komunikasi Glembuk ini bisa kita lihat di dalam penggunaannya di bahasa Indonesia. Pada umumnya ya, kita bisa ambil contoh gaya komunikasi Glembuk ini yang verbal biasa dan sering dipakai oleh Bapak Jokowi sebagai suatu metode politik beliau. Pada kasus yang lebih rinci, kita lihat bahwa gaya komunikasi Bapak Jokowi ini kental sekali dengan nuansa Umuk Solo. Kita tidak perlu heran karena Bapak Jokowi ini memang besar di Solo, Surakarta, yang memang secara trademark terkenal dengan gaya komunikasi Umuk Solo. Di dalam beberapa kesempatannya Bapak Jokowi sering dalam pidatonya terutama mengungkapkan atau memaparkan keberhasilan-keberhasilan beliau dengan
kerja-kerja kabinetnya. Satu contoh, ketika beliau berhasil membuat jalan tol lintas Jawa ini, maka beliau selalu menggaungkan itu dalam pidato-pidatonya. Jalan tol tembus, sekarang komunikasi jadi lebih enak dan sebagainya. Pun kita tidak boleh lupa bahwa pada periode lalu ketika Pilpres kembali dimenangkan oleh Presiden Jokowi, ada satu yang saya pikir satu hal itu sebagai suatu gaya komunikasi verbal yang berbeda dengan Umuk Solo, yaitu ketika beliau bicara sing wis yo wis pada lawan politiknya, yaitu Bapak Prabowo. Sing wis yo wis, kalau yang mengucapkan adalah bukan Bapak Jokowi, itu mungkin akan biasa, akan tetapi ini diungkapkan oleh pemenang politik kemarin. Kita tahu bahwa Bapak Jokowi ini adalah orang Solo yang lekat sekali dengan gaya komunikasi Umuk Solo. Akan tapi kita tidak boleh lupa bahwa Bapak Jokowi ini pun besar dan ditempa dengan iklim akademik Yogyakarta. Sehingga sekarang PR-nya, apakah kalian bisa menerka atau mencari tahu sing wis yo wis kemarin ini Gembuk Jogja atau gaya komunikasi verbal politik lain?